Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta maaf dan meminta dukungan kepada 3 organisasi yang keluar dari program organisasi penggerak. Dan sudah ada Ketua Umum PP Muhammadiyah Sunanto. Selamat malam Pak Nanto. Selamat malam Mbak. Saya dengan Mayfri di sini Pak Nanto. Pak Nanto, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan permohonan maaf dari Nadiem Makarim dan kemudian meminta kepada 3 organisasi ini untuk bisa terlibat, bisa kemudian ikut serta dalam mendukung dan menyukseskan penciptaan generasi muda yang lebih baik dan berkualitas di bidang pendidikan terutama. Apa tanggapan Anda terhadap permintaan maaf tadi? Ya, pertama sebagai umat Muslim, ketika ada orang yang meminta maaf, pasti kita maafkan. Tapi kalau soal POP-nya, pimpinan pusat Muhammadiyah akan membicarakan lebih detail bersama Dikdasmen yang mengurusi pendidikan di Muhammadiyah. Oke, tapi sebelumnya Pak Nanto sudah menyaksikan secara utuhkah video permintaan maaf dan poin-poin yang disampaikan oleh Nadiem Makarim? Sudah. Oke, apa kemudian yang bisa disoroti dari video tersebut kalau menurut pendapat dari Pak Nanto? Kalau saya melihatnya bukan soal maafnya ya. Jadi kalau lihat persoalan maaf, saya kira sudah selesai. Oke. Jadi, tapi yang paling penting, apakah POP ini benar-benar sangat dibutuhkan bagi pendidikan Indonesia di masa pandemi ini? Oke. Kalau Pak Nanto berarti sejauh ini menilainya dari PP Pemuda Muhammadiyah bahwa belum diperlukan ya atau seperti apa? Saya kira kalau sampai saat ini, kan program ini memang sebelum adanya COVID ya. Setahu kami 5 bulan sebelumnya sudah belum ada COVID. Yang menjadi persoalan yang saat ini muncul ketika Muhammadiyah sangat mengapresiasi gagasan awal tentang bagaimana menopang peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru-guru. Dan makanya kami ikut sebagai bagian untuk melakukan penopang. Endingnya adalah ketika proses pengumuman ternyata baik proporsional, baik gagasan dan sebagainya ternyata tidak menemukan titik temu, ketimbang menyebabkan persoalan-persoalan dan tidak terwujudnya sebagaimana target kita meningkatkan kapasitas dan para guru. Saya kira Muhammadiyah terus berkomitmen untuk terlalu memajukan pendidikan tanpa harus ada ikut terlibat dalam POP, kan begitu kira-kira. Oke. Tadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sudah secara khusus datang langsung ke kantor Muhammadiyah begitu ya. Kemudian di sana sudah dilakukan dialog begitu. Kalau boleh diceritakan kepada kami di sini Pak Nanto, apa kemudian komunikasi yang terjalin dan poin-poin apa saja yang tadi dinyatakan oleh Nadiem Makarim dan bagaimana kemudian respon dari PP Pemuda Muhammadiyah terkait hal itu, pertemuan tadi? Kebetulan saya nggak ikut ya, yang ikut Sekretaris Umum Muhammadiyah sama Wakil Ketua PP Muhammadiyah. Silaturahimnya kita sambut dengan gembira, sesama manusia kita terima, dialognya sangat hangat, tapi kesimpulannya kira-kira Muhammadiyah akan membicarakan secara konkret apakah terus melanjutkan program ini kepada majelis yang membidangi tentang pendidikan itu. Itu yang menjadi pembicaraan. Kisru ini saya kira tidak akan pernah selesai kalau misalnya Mbak Maitri tentang ini kan sudah diumumkan. Terus ada rencana evaluasi. Perencanaan evaluasi juga hanya kata-kata, kompres. Tidak ada kebijakan evaluasinya seperti apa, sehingga tidak menggugurkan proses pengumuman yang sebelumnya dilakukan oleh pihak Mendikbud. Jadi kalau misalnya ini karena lembaga birokrasi ya
mekanismenya juga mekanisme birokrasi. Jadi tidak hanya setelah ada surat, setelah ada pengumuman, terus ini mau kita evaluasi deh. Karena ada masalah, terus karena ada problem banyak, terus dianggap selesai. Saya kira secara administrasi juga harus ditopang dengan pola administrasi yang harus dibangun. Sehingga kita menemukan wah ada keseriusan sebenarnya bahwa program POP ini akan dievaluasi. Bahkan dorongan yang dahulu jangan diberlakukan pada tahun. Oke, kalau saya mengutip dari berbagai sumber ini ya, salah satu atau beberapa alasan dari PP Muhammadiyah ini kemudian mundur dari program POP, diantaranya adalah menilai bahwa proses seleksi tidak transparan. Kriteria penetapan dari organisasi yang terlibat ini juga dipertanyakan begitu. Apakah kemudian, tadi juga disampaikan mungkin ya dalam dialog dengan Mendikbud begitu, apakah kemudian artinya PP Muhammadiyah ini mendesak agar proses seleksi dari awal diulang aja dari awal lagi gitu, agar bisa ada tuh poin transparansi itu, atau seperti apa Pak harapannya begitu? Ya kalau harapan terbesar kalau PP Pemuda menganggap bahwa bagaimana caranya sekarang tingkat kebutuhan mendasar di masa pandemi yang harus dilakukan. Gagasan apa tentang pembelajaran jarak jauh, tentang pemerataan bagi saudara-saudara kita yang saat ini tidak memiliki fasilitas teknologi. Seperti apa jawaban dan cara yang harus dilakukan. Jadi jangan terjebak pada persoalan-persoalan yang sebenarnya menurut kami tidak menjawab tingkat kebutuhan yang mendasar saat ini yang diperlukan. Jadi kalau dorongan kami bahwa evaluasi karena ada anggapan bahwa prosesnya keliru, yang menunjuk juga keliru, ada pihak ketiga yang menentukan dan sebagainya, tidak tahu apakah terlibat ada pendidikan, ada ahli pendidikan, atau hanya menjadi tim ahli dalam riset dan sebagainya, saya kira itu tetap akan menjadi pembicaraan dan dorongan ada perbaikan-perbaikan. Tentu harapannya Pak Menteri bisa mendengarkan semua masukan-masukan, tidak hanya ego keinginan saja, ego pribadinya untuk mewujudkan tanpa mendengarkan masukan-masukan, ahistoris terhadap perjalanan sejarah, ahistoris terhadap perjalanan pendidikan dan kemajuan, karena pendidikan itu harus prosesnya jangan sangat panjang dan pendampingan juga dilakukan juga sangat panjang dan konsisten. Baik, itu artinya sejauh ini PP Pemuda Muhammadiyah menilai bahwa apa yang dicanangkan oleh Pak Menteri saat ini tuh bukan menjadi prioritas ya Pak ya. Masih banyak hal-hal lain yang harusnya lebih menjadi fokus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi kalau kita lihat anggarannya ini hampir 600 miliar ya Pak Nanto. Iya. Oke, Pak, selain adanya permintaan maaf tadi, kemudian sudah didatangi langsung begitu, Pak Menteri datang langsung ke kantor. Apakah kemudian masih ada kemungkinan bagi PP Muhammadiyah ini untuk bisa kembali bergabung dalam program organisasi penggerak? Sekali lagi, pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menyatakan hasil pertemuannya untuk membicarakan lebih detail. Oke. Jika tinggal tunggu keputusan yang terbaik seperti apa, apakah IPOP itu menjadi jalan terbaik dalam proses berdasarkan pertemuan dan masukannya, tapi juga harus pahami bahwa proses itu juga harus dilakukan secara bersamaan. Jadi tidak hanya Muhammadiyah maju, misalnya keputusannya nanti maju, nanti prosesnya seperti apa, kan tentunya tidak bisa karena ada imbalan atau iming-iming yang selama ini karena menolak mau diberikan 4 gajah. Bagi kami kan persoalan upang, ini gagasan mau di mana, karena selama ini kita selalu bicara tentang substansi pendidikan, meningkatkan kapasitas, mencerdaskan anak bangsa, modelnya seperti apa. Jadi apalagi misalnya jangan menjadi jubir, Pak Mendikbud menjadi jubir dari lembaga-lembaga yang persoalkan gitu. Saya kira dijawab secara tegas, dijawab secara administratif. Kalau misalnya sudah diumumkan, karena menurut informasi yang kita pahami bahwa sebenarnya skenario terbesar dalam POP itu di dalam pertemuan dengan DPR hanya semua biaya APBN. Ketika kami ada skenario mandiri dan sebagainya. Saya kira itu menjadi suatu pertanyaan secara legalitas, itu menjadi
suatu kesalahan yang sangat fatal untuk sebuah program pendidikan yang sebenarnya harus menjadi teladan dalam membangun kesadaran anak bangsa kita ini. Baik, terakhir Pak Nanto, kapan kira-kira ini kita bisa mengetahui, publik bisa mengetahui sikap dari Muhammadiyah terkait dengan POP ini? Saya kira nanti akan kami kabarkan, Mbak, hasil pertemuannya secepatnya. Yang paling penting bahwa Pak Menteri harus segera dievaluasi secara komprehensif agar pendidikan kita lebih maju dan mau mendengarkan segala masukan untuk kepentingan bangsa dan anak-anak bangsa kita ini. Karena yang paling penting adalah pendidikan berkualitas menyeluruh ya Pak ya, bagi seluruh anak-anak di Indonesia tidak terkecuali. Terima kasih banyak Pak Sunanto yang merupakan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Terima kasih.